Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba sedikit bereksperimen dengan BMS 3S 100 ampere ini. Jadi BMS ini berbeda dengan BMS yang hijau ya. Kalau kita lihat dari BMS ini, dia mempunyai B-min, B1, B2, B3, B4, B+, B-min, dan C-min. Kemudian kalau untuk rangkaian 3S tentunya yang digunakan adalah B-min, B3, B4, B+, dan P-min dan C-min. Nah, pin-pin tersebut nanti yang akan kita gunakan dalam merangkai baterai pack dengan susunan 3S. Selanjutnya kita akan tertuju pada sebuah IC controllernya. Dia menggunakan IC BM3451. IC ini berfungsi sebagai pelindung ya baterai kita dari overcharging, over discharging, overcurrent, dan juga yang tak kalah pentingnya dia mempunyai fitur balance, penyeimbangan baterai saat proses pengisian. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa mendownload datasheet dari BM3451 ini. Selanjutnya di dalam BMS ini terdapat MOSFET dengan kode 7002. Jadi MOSFET ini bertugas sebagai untuk membalance baterai ya. Kapasitasnya kalau kita lihat speknya 60 volt di 115 mA saja. Jadi arus yang diizinkan lewat MOSFET ini. Jadi kalau kita lihat dengan dataset MOSFET ini, BM3451 ini mempunyai sistem balance pasif ya. Artinya dia mempolarting tegangan atau menguras tegangan baterai pada tegangan tertentu. Misalnya 4,2 volt ke atas. Jadi arus yang bisa di floatingnya itu kalau kita lihat dari setnya tadi ya, itu sekitar 60 mA. Kecil sekali arus yang bisa dikurasnya dari sistem balance pasif ini. Seterusnya saya akan melanjutkan dengan skematik ya. Kita coba susun, saya gambar dulu baterai susunan seri 3. Pertama ini adalah B-min terhubung ke 0 dari baterai pack kita. Seterusnya B3 terhubung ke 4,2 volt. Kemudian kalau untuk B4 nya ke 8,4 volt. B plus terhubung ke plus dari 12,6 volt baterai ini. Jadi 12,6 volt atau B plus ini sekaligus menjadi output. Kemudian output minnya dari mana? Output minnya dari P-min. Jadi BMS ini sangat jelas berbeda ya dari BMS yang warna hijau. Kemudian untuk pengisiannya itu kayak yang C-min itu adalah input min. Input min dari charger. Jadi antara output dan input dan min itu berbeda. Oke, sekarang kita akan langsung saja praktekkan. Sekarang saya ukur dulu tegangan total dari baterai ini ada di 11,98. Kemudian saya akan coba ukur output baterai ini melalui BMS. Berapa tuh ukurnya? Di 11 volt 9,9. Nah ini sangat berbeda dengan BMS yang biru. Kalau BMS biru itu sangat susah kita ya untuk mengeluarkan tegangan dari BMS sesuai dengan tegangan baterai. Kalau ini tidak pas dia. Nah perbedaannya dengan BMS yang warna biru itu susah ya untuk mengeluarkan tegangan yang sesuai dengan tegangan baterai. Harus shot sana, shot sini, beri beban sana, beban sini. Oke kawan, sekarang kita akan coba melakukan tes pengisian ulang ya. Saya instalasi dulu untuk B plusnya itu untuk nanti terhubung ke plus dari power supply dan C minnya terhubung ke min. Oke, setelah instalasi saya coba colokkan ke power supply. Yang terjadi adalah cut off ini BMS. Jadi LED indikatornya menyala dan berkedip-kedip. Ini kalau kita lihat proses pengisiannya terputus-putus. Jadi BMS ini men-cut off, hidup, cut off, hidupkan lagi, men-cut off ya. Jadi putus nyambung dia. Setelah lampu LED ini berkedip-kedip dan menyalanya akan lebih terang. Jadi proses pengisian ini berjalan kembali. Kita lihat tegangan dari baterai ini. Ini saya urutkan sesuai dengan susunan serinya ya untuk tegangan baterainya. Kita lihat di power supply-nya di arus 250 mA. Ini LED lampu indikator menyala satu, ini menandakan bahwa ada voltase yang lebih tinggi dari nilai voltase baterai yang lainnya. Sekarang saya coba pindahkan nilai voltase baterai yang lebih tinggi ini ke tengah-tengah.
Sekarang akan coba kita lihat. Saya colokkan ke power supply, maka lampu LED indikator yang menyala pun berpindah juga. Jadi LED indikator menyala ini menandakan bahwa ada nilai voltase yang lebih tinggi dari sel-sel yang lainnya. Ketika dia mencatat di 4,2 volt ke atas. Kita lihat, saya coba naikkan laju arusnya, saya limit power supply di 1 ampere. Ini proses pengisiannya putus nyambung terus. Kenapa? Karena ada yang tercatat baterai saat proses pengisian berada di tegangan 4,28. Bisa kita lihat dari video ini. Hal ini akan berjalan lama, kawan. Berjalan lama. Ini telah saya tunggu dan mungkin videonya akan saya pangkas-pangkas saja. Jadi hal ini akan berkelanjutan sampai dia mendapatkan tegangan di 4,2 volt atau 4,1 semuanya. Demikianlah ya. Terus saya akan mencoba melanjutkan dengan menggunakan baterai yang mempunyai kapasitas voltase yang sama. Saya coba cek sound dulu lah, pengukuran untuk multimeter saya. Ya agak sedikit selisih gitulah dari ketiga voltmeter ini. Olah, eksperimen abal-abal. Sekarang time to charger kembali. Kita lihat tegangannya 4,1, 408 dan 4,12 volt. Sekarang ini pengisian berjalan di 1 ampere. Kita lihat arusnya di 1 ampere. Kemudian kalau untuk LED indikator ini mulai menyala ya. Jadi ketika BMS ini membaca tegangan berada di 4,12. Tapi dugaan saya multimeter ini agak sedikit kurang akurat ya. Jadi seharusnya yang menyala itu adalah bagian sebelah kanan di 4,16. Itu kan ada yang tercatat di 4,16. Tapi selang berapa kemudian tegangan yang ada di voltmeter sebelah kanan itu pun 4,02, 4,2. Itu LED indikatornya mulai menyala juga. Nah, setelah beberapa waktu ini ada indikasi cut off ya dari power supply. Ada di lampu LED indikatornya itu power supply ini baca cut off. Nah, kalau kita lihat di voltmeter yang membaca nilai tegangan baterai itu dia turun naik terus. Nah, jadi ini dia ada proses cut off ketika BMS membaca ada tegangan baterai berada di 4,2 volt ke atas. Ini bisa kita lihat dari perubahan nilai voltase yang ada pada baterai ini antara kiri dan kanan. Kalau yang baterai yang tengah-tengah itu belum memfloating ya. Jadi dia belum membalance. Jadi sistem balance ini adalah sistem balance pasif, yaitu memfloating discharge namanya. Tapi kalau saya rasa ini resistornya adem untuk satu baterai ya, untuk susunan 3S seperti ini. Jadi dia membuang energi yang ada pada baterai sehingga dia tidak bisa lebih dari 4,2 volt ke atas, lebih itu tidak bisa. Jadi proses ini berkelanjutan sampai yang baterai tengah-tengah itu mencatat pada tegangan 42 juga ke atas. Sekarang saya coba pangkas saja videonya karena terlalu lama, kawan. Jadi di ujung video ini saya mendapatkan nilai tegangan di 4,1 ya ketika power supply cut off. Dan baterai yang di tengah-tengah 4,12, yang di sebelah kanan punya sel kapasitas voltasenya itu 4,16. Dan jarak waktu dia cut off-nya semakin melambat. Jadi BMS ini akan betul-betul cut off ketika baterainya betul-betul memang sudah rata di 4,1 volt ke atas. Kita lihat waktu power supply cut off yang punya tegangan 4,1 volt di 3 sel yang baterai ini. Kita bisa lihat. Jadi semakin lama durasi cut off-nya itu semakin jaraknya itu semakin jauh. Jadi dia membalansnya ya lumayan baik lah menurut saya untuk kelas balance pasif. Sekarang saya coba cabut power supply-nya yang mendapatkan nilai tegangan di 4,14. Baterai yang tengah-tengah itu 4,12 dan baterai yang sebelah kanan 4,16. Jadi demikianlah ya kawan. Jadi kalian yang bisa menyimpulkan. Dan
Bagi yang telah pernah menggunakan BMS ini, silakanlah berkomentar dan kita berbagi pengalaman tentang modul BMS yang satu ini. Bagi kalian yang ingin membeli modul BMS ini, saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi video saya ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat untuk kalian semua, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yuris Elektro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.